sidang kita mulai kembali. Korban silakan duduk sekarang di bangku korban. Giliran Anda. Bene Dionysius Raja Guguk, lulusan Sarjana Teknik Industri Universitas Gajah Mada. Betul yang mulia. Mendapat predikat dengan lulusan paling memalukan. Enggak, itu Dengan predikat cum laude. Sedap. Beneran nih? Benar yang mulia. kalau boleh tahu berapa IPK-nya? 3,82 yang mulia. Sombong. Anda lulusan dari teknik industri, kok nggak bekerja dengan sesuai tujuan? Dengan apa namanya jurusan Anda? Karena semuanya itu mengikuti takdir yang mulia. Jadi semester 5 kuliah tiba-tiba saya mengenal stand up komedi yang mulia. Benny terjun ke dunia stand up komedi, lalu menjadi penulis untuk beberapa film dan terakhir menjadi co-eksekutif produser untuk film agak lain, Iya, super mega box office. Wow. Saya juga mengenal beliau yang mulia. Oh ya, silakan tambahkan profilnya. Dulu dia ada seorang stand up komedian, sekarang dia jadi sutradara terkenal. Benar. Filmnya lucu-lucu banget, nggak kayak stand up-nya. Karena dia meninggalkan stand up demi film yang mulia. Dia menggunakan anak-anak stand up untuk main di filmnya dan peran-perannya sebagai kisah nyata sendiri. Kayak misalkan susah ngelamar cewek, itu kisah nyata sendiri. Dia curhat lewat film. Jadi dari sini aja udah ketahuan kalau dia tuh culas. Betul. Dia sutradara film box office ngeri-ngeri sedap. Saya nonton. Film itu dipersembahkan untuk bapaknya. Oke. Dia curhat lewat film itu karena di kehidupan asli dia tidak terlalu dekat dengan bapak. Dia bikin film itu berharap dia setelah filmnya muncul dekat dengan bapaknya. Ternyata tidak. Benar seperti itu. Tapi bapak lo nonton? Nonton yang mulia. Bahkan bapaknya berkomentar seperti ini. Apa tuh? Kalau tidak seperti ini hubunganku sama Beni, mana laku filmnya ini. Dia ini culas. Tapi hubungan Anda dengan ayah Anda sekarang gimana? Hubungan dia dengan bapaknya pertemanan saja. Ya benar kan? Ya mungkin masing-masing punya problema dan juga punya cerita dengan ayah andanya. Iya. Kita hargai, nggak apa. Terima kasih yang mulia. Kita sudah datangkan ayah dari Ben. Kalau itu percayalah, dia takut beneran. Saya pulang yang mulia. Baiklah, sekarang kita akan membacakan fakta-fakta yang akan dibacakan seorang news anchor dengan informasi yang mungkin lebih aktual daripada yang kita dapat ya. Wow. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Fanny Trus. Kali ini saya akan menguak berbagai info menarik dan juga fakta seputar artis tanah air dalam Silat. Berita pertama, Oki Rengga, pria yang tidak bermarga, pernah dikejar warga karena wajahnya mirip maling mangga. Siapa sangka Oki pernah disangka polisi hingga membuatnya bangga. Berikut cerita selengkapnya. Bukan mangga, motor. Lebih parah. Beneran itu? Tapi Kayak motor nggak ada ada. manggahnya. Saya tuh sebenarnya benar mau ngambil mangga, mangganya di motor itu. Saya ngejar motornya. Enggak, bukan yang mangga tadi yang Kalau yang dikira aparat. aparat. Waktu mau nyebrang ke Waktu itu saya mau nyebrang ke Pulau Samosir di Danau Toba. Kebetulan posisi jam 3 pagi. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak datang maki-maki teman-teman saya. Loh. Bilang, kurang ajar kalian. Kalian tidak sewa. Ini dibayar loh tempatnya. Teman-teman gak punya uang. Balik ke mobil, saya posisi tidur. Bangun saya tidur. Potongan saya seperti ini. Saya langsung ketemu bapak itu, saya bilang gini. Ada apa ini? Bapak itu tidak berani menatap wajah saya. waktu itu pakai baju kayak gimana emang? Saya kebetulan pakai baju lengkap, pakai pantofel juga pada saat itu. Akhirnya saya berangkat naik mobil, ketika pamit, saya buka kaca saya pamit dengan baik dengan bapak itu. Pak, izin jalan Pak. Bapak itu dengan sikap hormat. Hati-hati di jalan Pak. Itu ternyata. Kalau begitu silakan lanjut lagi, Jessica. Berita
selanjutnya kita mengarah kepada saudara Benedion. Pria yang memiliki banyak teman, juga memegang teguh komitmen, sehingga berhasil membuat Naomi demen. Tapi tidak berhasil membuat orang tuanya merestui ia terjun ke dunia entertainment. Apakah benar begitu Bapak Bene? Orang tua tidak menyetujui di dunia entertainment, Bene. Orang tua saya setuju, Pak. Orang tua istri yang enggak. Loh, apa urusannya? Ya kan saya mau menikahi istri, Pak. Jadi maunya anaknya mendapatkan calon suami yang pekerja gitu, yang ada gaji bulanannya gitu. Ya. Sementara kan kita-kita yang bekerja di dunia entertainment ini kan, Pak, kadang ada gaji, kadang ada ngutang. Tapi kenapa sang Naomi berani melawan orang tuanya demi Ya. Anda? Karena saya cuci otaknya, Pak. Anda iming-imingi apa? Saya bilang harta yang paling berharga di dunia ini adalah cinta. akhirnya disetujui. Akhirnya disetujui, Pak. Apa yang bisa membuat mereka akhirnya yakin? Tadinya kan Film 2,8 juta. Itu yang membuat dia direstui. itu kan film Batak ya, Pak. Diobrolin di semua orang-orang Batak. Gitu. Jadi kayak nama saya langsung Baiklah, berita terakhir datang dari 4 komika yang suka rebutan nangka, tapi siapa sangka mereka bernazar akan jadi manusia silver di Bundaran HI untuk mencetak fenomena langka. Apakah benar berita tersebut? Oki dan Boris, Bene, silakan Beneran nggak? dijawab. Melihat kami kan kemarin tidak yakin kalau Tadinya iya. penonton kami bakal banyak lah seperti itu. Dari Jadi awal bercanda. kalian punya ide aja gue udah yakin ini akan jadi. Kami hanya bercanda kalau seandainya film ini sampai 7 juta, kami bakal jadi manusia silver dan membentangkan spanduk di Bundaran HI. Dan akhirnya dapat 7 juta, ya insya Allah 7 juta penonton, mudah-mudahan kita doakan sama-sama ya. Bahkan melebihi dari 7 juta Amin. penonton. Iya, melihat jumlah penonton sekarang, kami mulai berdiskusi untuk mencari pewarna badan yang aman. Iya. Pak Boris, Pak Bene, kalau di Bundaran HI itu nggak bisa jadi manusia silver. Bisanya apa? Bisanya jadi penyanyi dangdut. Kenapa tuh? Habis Bundaran HI.